Bismillahirrahmanirrahim. Kang Teteh, karena waktu udah menunjukkan pukul 19, lebih 1 menit, kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kang Teteh yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di aktivitas 5 ini. Adapun aktivitas 5 ini untuk pertemuan yang sekarang itu kita bakal membahas mata kuliah statistika. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ya, langsung ke pembahasan. Suaranya enggak? Oke, akan teteh teman-teman bisa siapkan catatannya ya, soalnya kita bakal langsung isi gitu. Nah, untuk soal yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan terhadap 8.000 rumah tangga berkaitan dengan pengeluaran untuk konsumsi dan pendapatan rumah tangga adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya di tabelnya. Nah, kemudian ditanyakan yang pertama, buatlah persamaan regresi dari data tersebut di atas. Jadi yang pertama itu kita harus mencari persamaan regresinya. Persamaan regresi itu kan ya Y sama dengan A tambah BX. Nah, untuk mengetahuinya nanti kita harus A-nya berapa dan B-nya berapa. Untuk X-nya sendiri itu nanti tergantung soalnya. Nah, buat mencari persamaan regresi itu bisa dicari atau bisa dihitung dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode least square method. Buat rumusnya sendiri yaitu sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Buat metode yang kedua, kita bisa menggunakan rumus produk momen. Untuk rumusnya sendiri, B sama dengan sigma X, Y kecil ya, per sigma X kecil kuadrat. Kemudian A sama dengan Y bar dikurangi B X bar. Ini Y bar sama X barnya itu yang Y besar, X besar ya. Nah, dari rumus tadi, maka untuk mencari ya, untuk menghitung menggunakan rumus tadi, kita harus mengetahui dulu nilai dari simbol-simbol di rumus tersebut. Nah, buat mengetahuinya, kita bisa menghitung, kita bisa bikin tabel ya. Nah, pertama kita cari Y-nya. X, kemudian kita cari Y, kemudian X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Dari soal tadi,
Y-nya itu berarti pengeluaran ya. Kita tinggal masuk-masukkan aja. Y-nya itu ada 12, 25, 28. Nah, buat mencari X kuadrat, tinggal dikuadratkan aja ya. Ini berarti 12, 144, 625. Akang teteh sambil ngitung juga ya di rumah, takutnya saya salah ngitung. 7, 84, 900, 1000, 156, 116, 4096, 6084. Kemudian kita cari Y kuadratnya. Ini 100, ini 289, ini 400, 925, 1600, 3249, 5625, 1400. Nah, buat X-nya tinggal dikalikan aja X dikali Y. Ini 120, 425, 560, 750, 1360, 622, 1800, dan 6240. X-nya udah diketahui, Y-nya udah diketahui, X kuadratnya udah diketahui, Y kuadratnya udah diketahui, dan X-nya udah diketahui. Sekarang tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Tadi kan rumusnya, oh iya sorry, maaf. Nah, kita cari sigma-nya, sigma X-nya. Ini berarti 317 ya. Yang ini 324. Ini 15.000, 905, 18.000, 288, kemudian ini 16.000, 877. Oke. Tinggal kita masukkan aja rumus yang tadi. Tadi itu kan rumus, oh iya, kita pakai metode yang pertama dulu ya, yaitu metode least square method. Rumusnya itu sigma Y-nya udah diketahui. Sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X. Nah, sigma Y-nya itu adalah 324 sama dengan N. N itu adalah jumlah variabelnya. Ini udah diketahui di soal, yaitu ada 8. Maka 8A ditambah B sigma X. Sigma X-nya udah diketahui 317B. Kemudian sigma XY sama dengan A
sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Sigma XY-nya itu sudah diketahui 16.877 sama dengan A sigma X. Sigma X itu adalah 317, berarti 317A ditambah B sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya sudah diketahui, yaitu 15.905. Nah, ini kita tinggal eliminasi. Kang Teteh, maaf sebelumnya tadi saya lagi ada kendala, mungkin lanjut ke nomor 2 dulu yang sama aku gitu ya, Karina. Nah, buat yang nomor 2 ini, soalnya yang ini. Yang seorang dokter kulit, bentar. Bentar ya, maaf. Sebelumnya ini pengen ngasih tahu aja gitu ya. Aku juga ini masih belajar, kita di sini belajar bareng-bareng. Kalau ada pertanyaan atau ada eh, yang kurang tepat mungkin menurut teman-teman semua, boleh banget buat langsung on mic ya. Soalnya kalau raise kan nggak kelihatan. Nah, pertanyaannya tuh, seorang dokter kulit menyatakan bahwa krim kecantikan buatannya 90% dapat memutihkan kulit. Untuk membuktikan ucapan dokter kulit tersebut, diambil sampel 200 orang. Ternyata, krim tersebut dapat memutihkan kulit 160 orang pada tingkat signifikan 1%. Apakah ucapan dokter kulit tersebut dapat dipercaya? Nah, buat soal ini tuh kita diminta buat kayak uji hipotesis ini tuh dapat dipercaya atau enggak gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada persentase ya, ini 90. Nah, berarti ini masuknya ke hipotesis proporsi gitu ya. Terus ini ada 200 orang. Nah, ini tuh diidentifikasikan sebagai N-nya gitu ya. Nah, yang 160 ini X. Buat rumusnya itu tadi itu kan hipotesis proporsi. Ke pengujian sampel besar. Nah, pengujian itu kan ada dua, ada yang sampel besar, ada yang sampel kecil. Kalau yang sampel besar itu lebih dari 30, kalau yang sampel kecil itu kurang dari 30 gitu ya. Ini berarti pengujiannya sampel besar. Nah, pertama kita cari dulu HA sama HO-nya. Nah, ini udah kelihatan mungkin ya sama Kang Tete semua, HO-nya itu dari persentase ini, yaitu 0,90. Terus HA-nya, nah sebelumnya karena ini yang berhasil gitu ya, yang kulitnya putih itu 160 orang, dari 200 orang dibanding sama 90% lebih kecil gitu ya. Jadi di sini simbolnya lebih kecil.
Coba hitung sendiri aja, 160 dibagi 200 itu sama dengan 0,8. Jadi masih lebih kecil yang ini. 0,90. Nah, karena lebih kecil, berarti pengujian ini itu satu pihak ke kiri. Nah, gitu ya. Lanjut. Nah, tadi yang sampel besar, sampel kecil tuh ngaruh kemana sih? Nah, itu tuh ngaruh ke rumus yang bakal kita pakai gitu ya. Rumusnya tuh karena sampel besar, jadi Z sama dengan X per N kurangi Pi dibagi akar Pi 1 min Pi bagi N. Itu. Nah, mungkin biar enak, kita lanjut masukin aja ke angkanya. Tadi kan X-nya ini ya 160 dibagi N-nya 200 dikurang P-nya 0,90 dibagi berat 0,90. Ya gitu ya, masukin aja angkanya. Kayak gini. Hasilnya tuh jadi orang teteh semua juga bisa sambil ngitung di rumah gitu. Boleh banget biar sambil kebayang gitu ngerti. Nah, hasilnya ini min 4,7140. Itu untuk Z-nya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita bikin ininya. Nol tengahnya. Karena satu pihak ke kiri, berarti ini Z-nya ada di kiri. Nah, sekarang kita nyari luas antara Z ke nolnya gitu. Seperti biasa yang udah diajarin ya. Kenapa 0,5 ribu itu dari setengah sisi dari 0 gitu. Kan kalau keseluruhan itu 1, setengahnya berarti 0,5 ribu. Ini 0,01 dari mana? Dari tingkat signifikan. Sebelumnya kalau nggak salah gitu kan harusnya dibagi 2 dulu. Bikin di bawah aja. Jadi berapa sih 0,01 dibagi 2? Ada yang mau bantu hitung?
Ini kalkulatornya mana sih? Hai. Ada yang mau bantuin nggak? 0,01 dibagi 2 berapa? Jawabannya 0,005. Nah, berarti ini dikurangi 0,005. Kalau ada yang salah, mungkin teman-teman boleh koreksi ya. Karena di sini azan, apa kita break dulu sebentar kali ya? Tapi sambil dilanjut aja deh, takut kemalaman. Hasilnya 0,095. Nah, terus aku azan aja. Langsung aja. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita lihat di tabel Z. Kita tambahin aja tabelnya di sini. Jadi hasilnya 0,495. Kira-kira yang mana? Ini ya. Kelihatan. Ini nih. Bukan deh. Sebelahnya. Berarti 2,57 sama 2,58. Dibagi 2. Kalkulator. 2,57 tambah 2,58 bagi 2 berapa? Sama dengan 2,575. Nah, ini negatif ya, karena di kiri. Oke. Dilanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kita lihat ya kriteria pengambilan keputusan uji satu pihak sebelah kiri ini tuh diterima atau ditolak gitu ya. Nah, masih search nih. Nah, Z-nya nih, bentar salah, maaf. Z-nya atas kita peroleh min 4,71. Terus A-nya bisa 2,575. Bisa kita berarti kecil gitu ya tandanya. Jadi si Z ini tuh lebih kecil dari ZA-nya. Benar nggak teman-teman?
Berarti ini otomatis KO-nya ditolak. Nah, dari ini kita bisa bikin kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya pada tingkat signifikan 1%, klaim bahwa krim kecantikan buatan siapa tadi teh? Buatan dokter kulit tersebut yang 90% dapat memutihkan kulit, tidak dapat dipercaya. Itu kesimpulan yang saya peroleh dari perhitungan yang kita buat barusan. Dan sampai sini ada yang mau protes atau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya atau protes ini salah atau benar? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut aja ngelanjutin bahasan dari Teh Lisa tadi. Sebelumnya, aku mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya, tadi aku ada kendala sedikit. Kita langsung aja lanjutkan pembahasannya. Tadi kan ditanyakan ya, buatlah persamaan regresi dari data tersebut di atas. Nah, persamaan regresi itu Y sama dengan A tambah B X. Untuk mengetahui persamaan regresi, kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode least square method dan rumus produk momen. Kemudian untuk mengetahui A tambah B itu, untuk mengetahui A dan B itu, kita bisa menggunakan kedua rumus ini ya. Kedua rumus ini. Nah, pertama-tama kita bikin dulu tabel untuk mengetahui X, kemudian untuk mengetahui Y, untuk mengetahui X, untuk mengetahui X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Sebelumnya, maaf ya, ini ada kesalahan. Kita tinggal masukkan aja. Yang pertama adalah X, kedua Y, ketiga X kuadrat, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, X 10, 17, 20, 25, 40, 55, 75, 82. Untuk Y-nya ada 12, 25, 28, 30, 34, 48, 64, 80. Kemudian X sama Y-nya udah diketahui, tinggal kita cari sigma-nya. Sigma itu adalah jumlahnya.
Jumlahnya itu ada 3, 2, 4, 3, 2, 1. Nah, sebelum mencari XY, kita cari XY ya. Kemudian kita cari XY, tinggal dikalikan saja antara X dan Y. Ini 120, 425, 560, 750, 1000, 360, 2000, 640, 4800, 6560. Kemudian kita cari sigma XY-nya, yaitu penjumlahan dari semuanya ya. Jadi 17.215. Kemudian kita cari X kuadratnya, tinggal dikuadratkan aja. Ini 10 kuadrat berarti jadi 100. Kemudian 289, 400, 625, 1600, 3025, 5000, 625, 6000, 724. Kemudian kita cari sigma X kuadratnya, yaitu 18.388. Kemudian kita cari Y kuadratnya, tinggal dikuadratkan aja sama kayak yang X kuadrat. Ini jadi 144, 625, 784, 900, 1156, 2304, 4096, 6400. Sigma X kuadratnya adalah 16.409. Nah, kita udah tahu nih, udah tabelnya ya. X-nya udah diketahui, Y-nya udah diketahui, X-nya udah diketahui, X kuadrat dan Y kuadratnya juga udah diketahui. Tinggal kita masukkan aja ke rumus tadi. Kita pakai rumus square method. Tadi rumusnya itu adalah sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X. Sigma Y itu 321, maaf, sama dengan AN. N-nya itu adalah jumlah variabel. Tadi ada di soal ya, 8. Berarti 8A ditambah B sigma X. Sigma X-nya itu adalah 324B. Kemudian lanjut, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Sigma XY-nya itu adalah 17.215 sama dengan sigma X 324 A ditambah B sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya itu adalah 18.388. Nah, ini tinggal dieliminasi aja. Eliminasi ini dikali 81, ini dikali 2. Itu 600,001. Sembilan 48A tanggal 644B.
Nah, teman-teman boleh ikut ngitung ya, takutnya aku ada kesalahan di perhitungannya. Nah, ini tuh dikurangi aja. Ini jadi minus 8.429. Dengan ini juga dikurangi, ini juga dikurangi. Minus 10 ya. Ini udah diketahui ya, dari rumus ini diketahuilah nilai ini. Kemudian ini itu adalah nilai untuk mengetahui nilai B. Kan tadi ya persamaan regresi itu Y sama dengan A tambah BX. Nah, kita ketahui dulu nilai B dari perhitungan yang ini. Nah, untuk mengetahui nilai B, hasil yang ini dibagikan dengan hasil yang ini. Jadi minus 8.429 per minus 10.532 B. Maka hasilnya B sama dengan 0,800.323 dibulatkan jadi 0,8. Nah, B-nya udah diketahui, tinggal kita cari A. Untuk mengetahui nilai A, maka Y bar dikurangi BX bar. Nah, buat mengetahui Y bar, itu sigma Y per N. Kemudian untuk mengetahui X bar, itu sama sigma X per N. Tadi sigma Y-nya itu sigma Y-nya itu 16.409. 16.409 per N-nya itu 8. Penghitungan 16.409 dibagi 8. Sama dengan 1051. Kemudian sigma X-nya itu sorry. Bukan ini. Sigma Y itu 321 per 8 sama dengan 40,125. Kemudian ini
324 per 8 sama dengan 40,5. Maka A sama dengan 40,125 dikurangi 40,5 B. Empat puluh koma 125 dikurang 40,5, tadi B-nya kan udah diketahui 0,8. Masukin aja ke sini sama dengan 7,725. Nah, itu cara satu untuk mengetahui nilai A. Sebenarnya ada cara satu lagi ya, yaitu mencari A melalui substitusi. Caranya itu yang tadi ya, ini nih. Tiga dua satu. Ini 321 dari tabel Y sama dengan 8A ditambah 324B. 321 sama dengan 8A ditambah 324, B-nya itu 0,8. 321 sama dengan 8A ditambah 259,2. Kemudian pindah rumus. Jadi minus 8A sama dengan 259,2 dikurangi 321. A sama dengan minus 61,8 dibagi minus 8. A sama dengan 7,725. Dibulatkan jadi 7,7. Nah, karena A-nya udah diketahui ya, 7,7, B-nya udah diketahui juga 0,8, maka tadi kan persamaan regresi itu Y sama dengan A tambah BX ya. Tadi Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan A-nya 7,7 ditambah B-nya itu 0,8 X. Ini adalah persamaan regresinya. Untuk soal yang A udah beres, udah dicari persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 7,7 tambah 0,8 X. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Berapakah besarnya pengeluaran untuk konsumsi jika besarnya pendapatan sebesar 70? Berarti ini tuh X-nya itu 70. Tinggal dimasukin aja sih.
ditambah 0,8, tadi X-nya itu berapa? Tadi X-nya itu 70. 70. Sama dengan 7,7 ditambah 0,8 kali 70. 0,8 kali 70. 56. Y sama dengan 7,7 ditambah 66, 63,7. Ini bisa dibulatkan. 64. Ini untuk jawaban yang B. Kemudian yang terakhir, jawaban yang C, itu ditanyakan berapa besarnya hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran. Nah, ini bisa dicari dengan 3 rumus sih sebenarnya. Bisa dicari dengan 3 perhitungan. Ada perhitungan ini bisa dicari dengan perhitungan persen, bisa dicari dengan produk. Bisa dicari juga dengan metode. Nah, kita coba cari menggunakan yang ini. Buat rumusnya itu R sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat M sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y. Ini kan kita udah tahu ya, X-nya berapa, Y-nya berapa, tinggal masukin aja. R sama dengan, boleh teman-teman bantuin aku ngitung ya. Tadi N-nya itu kan udah diketahui 8. Sigma XY-nya itu adalah berapa sih? Tadi teh 17.215.
kurangi sigma X-nya berapa tadi tuh? 324 kali sigma Y-nya itu 321 per tadi N-nya itu berapa? 8 ya? N-nya 8 kali sigma X kuadrat 16.000 sorry 16.000 18.000 388 dikurangi sigma X kuadrat itu berapa? X kuadratnya itu 324 pangkat 2 Teteh mau bantu hitung. 104,976. 104,976. Kemudian N-nya itu 8. Sigma Y kuadrat tadi berapa ya? 16.000 18.000 388 bener 16.000 409 dikurangi sigma Y kuadrat tadi Y kuadrat sigma Y kuadrat sigma Y berapa? 103,041 103,041 ini ya tinggal hitung aja nih bantu ngitung ya biar cepat 8 dikali 17 15 sama dengan 137,720 dikurangi 324 dikali 321 104 Ini 8 dikali 18 147 147 104 147 147 oh sorry 147 104 ya dikurangi 4. Langsung aja deh biar gak kebanyakan. Tadi kan 147 104 dikurangi
104.976 sama dengan 42.128. 28. Tinggal ini 8 dikali 16.409 131. 274 ya, dikali dikurang dikurangi 103.041 28.231. Jadi R sama dengan ini P137 720 dikurangi 104 33.716. 716 per 3 bentar. 42 128 dikali 28 Satu 1 miliar 1.189 315 568. Ini tinggal cari aja. Nih. 1189 315 568. Nah, jadi 33716 per 34 486. Ini tinggal dibagi aja. 33.716 dibagi 34.486 sama dengan R sama dengan 0,97767. Nah, ini hasilnya. Ini dibulatkan aja sih. 0,98. Maka besarnya hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran dari data di atas adalah sebesar 0,98. Ini hasilnya buat jawaban yang C. Nah, jadi buat jawaban yang C, kita harus ketahui dulu. Pokoknya intinya ya, buat nyari jawaban-jawaban dari ketiga soal ini, kita harus bikin tabel. Yaitu di tabelnya itu ada X, ada Y, ada XY, X kuadrat, sama Y kuadrat. Kalau tabelnya udah diketahui, baru kita bisa memasukkan angka-angkanya ke rumus yang udah tersedia ini. Gitu. Itu untuk yang A. Untuk yang B itu tinggal dimasukin aja kan, yang B itu kan dicari diketahuinya apabila besarnya pendapatan itu sebesar 70.000, berarti diketahui X-nya itu sebesar 70.000. Maka tinggal masukkan aja ke sini. Ke rumus yang ini kan tadi ya diketahui Y sama dengan
A tambah BX. Tadi A-nya udah diketahui, B-nya udah diketahui, tinggal masukkan X-nya ini 70. Nah, tinggal masukkan ini 70, ditambah ini dikali ini, kemudian hasilnya ditambahkan dengan yang A. Hasilnya adalah dibulatkan jadi 64. Itu untuk yang B. Untuk yang C, bisa menggunakan 3 metode, ada persen, ada produk momen, dan ada Sparman. Untuk malam ini kita coba pecahkan dengan rumus ini dulu. Nanti teman-teman bisa coba pecahkan di kedua rumus ini. Nah, untuk pembahasannya, ini tuh sebenarnya pembahasan pertemuan 13 statistika. Yang pertemuan regresi itu. Jadi nanti teman-teman bisa dibuka materi pertemuan ke-13. Nah, di sana dijelasin rumus-rumusnya dan metode-metodenya dan cara-caranya gitu. Untuk soal 1 mungkin dicukupkan aja. Mungkin apabila teman-teman ada yang mau mengoreksi atau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Mau tanya, Ya. kan di tabel itu kayaknya ada yang salah masuk. Soalnya Ini. Ya, ini itu tadi ya yang benernya yang pertama gak sih? Gak apa-apa kalau misalkan ini tuh harusnya ini kan, ini tuh harusnya X, ini harusnya Y. Kalau lihat dari soal. bukan teh, maksudnya yang ini kan di Yang mana? soalnya itu angka-angkanya itu yang terakhir, angka terakhir itu di pengeluaran itu 78, nah di pendapatan itu 80. Sedangkan yang Teteh bikin itu 82 sama 80 nilainya. Oh, yang 2 terakhir. Oh iya ya. Iya, Yang terakhir. Delapan. Oh iya salah penulisan aja sih, salah penulisan di akunnya, dihitungannya sama kok. Empat puluh, 57, 75, 80. Nanti teman-teman koreksi lagi aja ya di itu masing-masing. Ini menurut perhitungan aku kayak gini. Gimana yang lainnya, ada yang mau bertanya atau mau koreksi lagi? 5 menit lagi kita beres ya. Mungkin dari pembahasan Teh Karina sebelumnya ada yang mau dikoreksi, mungkin dari pembahasan aku juga. saya mau tanya, soalnya saya masih bingung. Yang mana? Yang C, yang dicari berapa besarnya hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran. Ya. Nah, yang R-nya itu kan seharusnya dibagi sampai miliaran gitu. Nah, kenapa dibaginya itu jadi puluhan gitu? Oh, ini kan di itu. Diakarin. Oh iya ya. Ya, tinggal diakarin aja. Ini diakarin, hasilnya adalah ini. Oke, kasih Teh. Ya, sama-sama. Ada lagi?
Gimana yang lainnya? Mungkin mau mengoreksi jawabannya? Bisa.